Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas waktunya. Saya mohon izin untuk melaksanakan observasi kelas di kelas Ibu. Nah, sebelum observasi ada praknya terlebih dahulu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait observasi dan observasi yang akan kita lakukan setelah ini. Tujuan pembelajaran dari modul ajar yang nanti akan Ibu ajarkan di kelas dan saya observasi itu tujuannya apa saja, Bu? Baik Bu, ya, untuk tujuan pembelajarannya saya di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian tujuan pembelajarannya akan dicapai pada pembelajaran kali ini, yakni ada 3. Yang pertama adalah setelah kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam benda yang ada di sekitar, di mana contoh-contoh benda-benda kontekstual inilah yang dijadikan sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama di sini. Kemudian di tujuan yang pertama ini, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam benda yang ada di sekitar dan menggunakan satuan baku dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang keduanya yakni dengan menganalisis gambar atau benda karena pengamatan langsung, peserta didik diharapkan dapat menelaah hubungan antara satuan baku panjang dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metode diskusi kelompoknya. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yakni peserta didik dapat mengukur dan mengestimasi luas dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku dengan benar. Kemudian Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu area. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu untuk pembelajaran kali ini. Oke, tentunya yang pertama adalah ini mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah di mana di sini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu diharapkan pembelajaran ini dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah mengontrol emosi dan menstabilkan fokus dari peserta didik, yakni dengan mengimplementasikan kompetensi sosial emosionalnya. Bagus sekali ya Bu ya, untuk area yang hendak dicapainya. Nah, kemudian dari area yang dikembangkan ini, nah kemudian ada strategi nih. Strateginya apa yang sudah dipersiapkan untuk mencapai area perkembangan yang ini? Strategi pembelajarannya yakni dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada diferensiasi konten. Nah, di diferensiasi konten di sini yakni saya menyajikan beberapa bahan ajar berupa slide video pembelajaran, kemudian PowerPoint dan juga bahan ajar berupa teks. Nanti di mana teks di sini ditempel di dinding. Nanti peserta didik ini akan datang ke stand bahan ajar tersebut untuk mempelajari bahan ajar yang terdapat di dinding tersebut, seperti Windows Shopping kembali, tapi ini hanya mempelajari bahan ajarnya saja. Kemudian di diferensiasi proses. Nah, proses di sini adalah mereka melakukan pengamatan langsung terhadap benda-benda di sekitar yang berbentuk sebuah bangun datar ataupun sebuah bangun yang dapat diukur luasnya dengan menggunakan gambar ataupun alat peraga yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian di diferensiasi kontennya, setelah mereka melakukan pengamatan langsung, mereka mengisi lembar kerjanya dan membuat produknya, yakni menuliskan di kertas pano dan menempel ke dinding. Kemudian akan melakukan window shopping untuk melihat produk yang dihasilkan oleh kelompok dari masing-masing peserta didiknya. Kemudian di model pembelajaran yang digunakan yakni problem based learning, yakni dengan tahapan singkat sesuai dengan model pembelajaran based learning-nya, dan pendekatan yang digunakan adalah thinking at the right level. Metode yang digunakan dimana diawali dengan adanya nanti diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, drill, pengamatan langsung, penugasan, dan terakhir ada window shopping untuk melihat produk yang dihasilkan oleh masing-masing
Ya. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya dan terima kasih juga untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi praktik pembelajaran di kelas. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu sama Ibu. Pada saat kemarin melaksanakan observasi kelas ya. Nah, sekarang perasaan Ibu gitu, perasaan Ibu setelah diobservasi itu seperti apa nih? Perasaannya senang ya Bu ya, karena saya yang pertama adalah saya melakukan proses pembelajaran yang diamati oleh rekan sejawat, kemudian di mana proses pembelajaran tersebut akan menjadi bahan refleksi saya ya untuk kedepannya. Kemudian pembelajaran apa nih Bu yang Ibu dapat dari observasi yang kemarin sudah kita laksanakan? Pembelajaran yang didapat adalah satu, rancangan pembelajaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dimana kita tidak bisa membedakan bahwa anak ini mempunyai minat dan bakat tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran ini harus harus menggali potensi dan bakat anak sehingga kemampuan berpikir kreatif kritisnya dari anak ini muncul ketika proses pembelajaran. Ketiga adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana ketika proses pembelajaran itu berlangsung, fokus guru itu sebagai scaffolding, sebagai fasilitator, di mana yang berperan penting adalah peserta didik. Namun kita sebagai guru bukan hanya diam saja dalam hal ini, perlu adanya bimbingan kepada peserta didiknya. Ketika peserta didiknya sudah mulai tidak fokus, bagaimana kita caranya untuk mengembalikan fokus, bisa dengan menggunakan ice breaking ataupun energi ataupun bisa menggunakan teknik stop dan lain-lainnya. Kemudian penerapan Ibu dari observasi yang kemarin sudah kita laksanakan, ini penerapan yang akan diterapkan ke depannya itu seperti apa? Ya, penerapan ke depannya yang pertama ya, rancangan pembelajaran dulu. Sebagai seorang guru berarti tentunya harus membuat rancangan pembelajaran yang semenarik mungkin, yang tidak membosankan, yang bisa membuat anak ini berpikiran bahwa pembelajaran itu akan menyenangkan, bukan susah, bukan pure ataupun yang lainnya, tapi kita menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik. Kemudian merancang media pembelajaran, peraba, kemudian sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didiknya. Ketiga adalah dalam proses pembelajaran juga tadi menggunakan energi, SDK, stop dengan kompetensi sosial emosionalnya, melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai 3 strateginya, di mana ada konten, ada proses dan ada produk yang dihasilkan oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar. Dan di dalam proses pembelajaran juga kita tidak hanya melihat hasil, tapi paling utama adalah melihat prosesnya, karena kalau hasil itu bisa kita lihat tanpa melihat prosesnya, itu menurut saya sama saja kita membeli tanpa melihat detail produknya terlebih dahulu. Yang paling penting adalah bagaimana proses anak ini untuk mencapai yang bukan hasil akhirnya, sehingga prosesnya ini yang benar-benar kita harus gali, kita harus benar-benar perhatikan kembali sehingga tujuan pembelajaran kita akan tercapai dan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berakademik. Nah, dari pembelajaran yang kemarin sudah kita laksanakan, yang kemudian juga sudah diobservasi. Nah, target pembelajaran menurut Ibu itu kemarin yang sudah dilaksanakan itu ada di rentang berapa nih kalau dari 1 sampai 10? Oke, kalau target pembelajaran pasti kalau kita menargetkan sesuai dengan rencana awal pasti ingin sempurna di targetnya di angka 10 kalau targetnya. Namun di realisasinya ketika proses pembelajaran kan proses pembelajaran itu kan kita tidak bisa menduga ya kalau direncanain oke, bakal sempurna, bakal sesuai dengan sintak, bakal sesuai dengan ini itu sebagainya. Ketika proses pembelajarannya ada saja kendalanya.
entah teknis, entah dalam teknis, entah dalam apa, sehingga dalam target tersebut belum tercapai secara sempurna. Di angka berapa nih Bu? Kalau bisa pencapaiannya? Kalau di pencapaiannya itu sekitar 8,5%. Nah, dari awal target yang Ibu bicarakan saya itu meleset berapa nih Bu? Ya, tadi awalnya 1,5 ya, berapa? berarti 1,5 ya. Kalau misalnya targetnya di 100%, pencapaiannya di 85%, berarti 15% ini yang belum tercapai. Nah, di 15% ini belum tercapai, ada beberapa hal lah yang tidak terduganya dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Betul Bu. Ya, kalau menurut saya sih itu sudah sangat bagus ya Bu ya, karena tidak ada pembelajaran yang sempurna. Karena walaupun kita sudah merancang sesempurna mungkin, tapi tetap saja entah itu dari faktor gurunya atau faktor dari media atau juga bisa dari faktor kendala-kendala yang lain seperti kendala teknis, nah seperti itu ya Bu ya. Tapi secara keseluruhan untuk saya lihat itu sudah sangat bagus Bu. Apalagi ini kan sudah di 80,5 ya untuk 85 untuk target yang sudah tercapainya gitu Bu, dari 100% ini. Nah kemudian Bu ya, tindak lanjut dari kegiatan observasi ini kedepannya Ibu ini akan seperti apa nih? Karena kan tadi ya Bu ya, ditargetin 100%, pencapaian 85%, berarti ada 15% nih yang perlu saya rencanakan kedepannya harus bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Yang diantaranya adalah yang pertama, ketika proses pembelajaran itu kan ada diskusi kelompok. Nah, ada anak yang asik dengan kelompoknya dan ada salah satu anak dalam satu kelompok itu kan terdiri dari beberapa kelompok. Ada salah satu anak ini yang belum berani mengungkapkan ide-idenya gitu kan. Jadi harus benar-benar kita rancang dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itulah kedepannya dari 15% itu diantaranya adalah salah satunya adalah harus benar-benar harus benar-benar membimbing mereka ketika ada anak yang belum aktif, sepenuhnya belum aktif dalam proses diskusi kelompoknya, berarti guru ini malah bertugas sebagai scaffoldingnya, sebagai fasilitatornya, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menjawab pertanyaan dari anak ini. Karena kan tidak semua anak lagi diferensiasi itu hanya pelajarannya Bu ya. Kemudian kita tidak bisa mengatakan kemampuan dari anak-anak kita juga, sehingga benar-benar kita harus pantau juga beberapa kelompok ini benar-benar guru harus berperan penting dalam semua kelompok. Jadi dari 15% ini terpakunya itu berarti ada proses diskusinya murid. Apakah dari metode pembelajarannya atau maksudnya dari gurunya gitu Bu? Ada untuk rencana tindak lanjut ke depannya itu? Kalau dari gurunya, berarti saya sendiri harus menciptakan yang pertama, membuat media pembelajaran yang benar-benar beragam, tidak membosankan, kemudian menarik. Nah, itu juga harus benar-benar direncanakan, karena kalau misalnya medianya sama, misalnya medianya itu lagi anak itu bosan. Jangankan media Bu, seperti halnya media speaking, itu harus benar-benar punya benar-benar ide yang kreatif, karena tiap kelas itu harus berbeda. Dari satu minggu itu kan ada 6 hari ya, 6 hari proses pembelajaran, ada 6 hari. 6 hari itu harus mempunyai SBK yang berbeda-beda. Karena kalau SBK-nya udah diulang, pasti anaknya, Bu, udah tahu, udah bosan, gak mau itu. Jadi gurunya benar-benar harus kreatif, harus mempunyai media pembelajaran yang menyenangkan, sesuai kodrat zaman. Kalau kita misalnya menggunakan medianya itu aja, yang cuma berbasis kertas ataupun berbasis alat saja, belum ke kodrat zaman, anak sudah bosan Bu. Apalagi sekarang anak SD itu sudah mulai ke IT, yang dia senangkan itu adalah minat di IT. Ketika berhubungan dengan IT itu mereka benar-benar menggali potensi mereka. Berarti dari rencana tindak lanjut ini selain siswanya atau muridnya itu harus lebih aktif lagi dalam kelompok dengan guru ini memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar mereka itu aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian juga gurunya juga di sini harus
berkreativitas ya, Bu, Iya, ya. Artinya pembelajaran ini tidak serta melulu menggunakan, kalau misalkan menggunakan video pembelajaran saja. Nah, itu kan bisa membuat anak juga bosan. Tapi dengan kita menggunakan media, kemudian menggunakan metode dan moda pembelajaran yang bervariasi di setiap pembelajarannya, itu bisa membuat pembelajaran itu semakin lebih menarik dan lebih dari situ tujuan pembelajaran mungkin lebih tercapai, Bu, ya. Bisa ke angka 100% yang tadinya hari ini pembelajaran yang Ibu laksanakan masih di angka 85%. Semoga nanti kedepannya bisa ke 100%. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.